Selamat berjumpa kembali. Pada saat ini saya akan membahas koordinat polar atau koordinat kutub sebagai materi tambahan kurikulum 13 untuk matematika SMP kelas 8 semester 1. Jangan lupa subscribe ikuti terus supaya kita lebih banyak pencerahan, kita saling diskusi. Baik, kita lanjut ke materi sebagai berikut. Koordinat polar atau koordinat kutub. Perhatikan bidang koordinat berikut. Ada titik A, kita ketahui bersama koordinat kartesius dari A ditulis dalam kurung x, y. X disebut aksis, y disebut koordinat. Nah, untuk koordinat polar penulisan koordinatnya adalah r, alfa. R itu adalah jarak dari titik pusat ke titik A. Sedangkan alfa, sudut polarnya dihitung dari panjangnya bisa dihitung seperti ini akar x kuadrat ditambah y kuadrat Untuk alfanya, sudut pada koordinat polar ini dihitung dari sumbu x positif sampai garis warna biru ini adalah sudut alfa. Perlu diketahui bahwa sudut alfa diukur dari sumbu x positif hingga garis biru atau F berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya pengertian gerakan berlawanan arah jarum jam supaya kita semua sepaham pengertian gerakan berlawanan arah jarum jam. Ini ada gambar bidang koordinat dan jarum jam. Ada jam Nah, pergerakan jarum jam atau jarum menit atau jarum detik yaitu bergerak ke arah kanan, berputar melingkar ke arah kanan dari pandangan kita Sedangkan sudut pada koordinat polar cara menghitungnya, nah sebaliknya, ini namanya berlawanan Jarum pada jam itu gerakannya melingkar ke kanan, berputar ke kanan. Kalau pada sudut koordinat polar melingkar ke kiri atau berputar ke kiri, tapi dimulai dari sumbu X. Berikutnya, untuk memahami besar sudut alfa pada koordinat polar sebagai berikut. Ini ada titik A. Nah, sudut pada koordinat polarnya itu seperti apa? Kita buat garis dari pusat sumbu koordinat sampai A. Nah, sudut alfa di sini yang dimaksud adalah yang ini Nah, ini sudut alfa. Kalau titiknya di kuadran 2, nah kita buat garis biru, maka sudut yang dimaksud adalah yang ini untuk koordinat polarnya. Jadi ini sudut alfanya Nah, untuk di kuadran yang ketiga kita buat garis lagi warna biru, maka sudut untuk koordinat polarnya dihitungnya seperti ini berlawanan arah dari X positif sampai garis biru. Ini sudut alfanya. Sehingga untuk kuadran keempat
ya, maka sudut polarnya dihitung seperti ini ya, dari X sampai garis biru ini sudutnya. Ya, sudah paham? Kita lanjut pada contoh ya. Tentukan besar sudut polar ya. Ya, sudut polar maksudnya sudut pada koordinat polar yaitu alfa dari titik-titik berikut. Untuk titik F, nah sudut alfanya adalah 70 ya, langsung. Nah, kalau yang sudut G tidak bisa ya, karena tadi sudut polar itu dihitungnya dari X ke garis ini ya. Berarti di sini sudut untuk koordinat polarnya, sudut alfanya yang ini ya, ini sudutnya. Nah, maka besarnya adalah ini kan 90 ya, 90 sudah ada 30, berarti sudut alfanya adalah 90 derajat dikurangi 30 derajat, berarti alfanya adalah 60 derajat. Nah, untuk masalah yang seperti ini, titik P dan R, maka sudut polarnya untuk titik P adalah dari X ini ya, kita hitung sampai garis warna merah ini. Nah, cara menghitungnya, ini kan siku-siku, ini 90 derajat ya. Nah, 90 derajat, terus ditambah lagi 50 derajat, maka sudut alfanya adalah 90 derajat ditambah 50 derajat, 140 derajat. Nah, sedangkan untuk titik R ya, sudut alfanya pada koordinat polar adalah ini ya, dari X positif sampai garis warna merah ini ya. Nah, besarnya berapa? Kita sudah tahu bahwa ini adalah siku-siku 90, tinggal ini ya, ini kan 90 dikurangi 20, atau dari sini sampai ke sini kan garis lurus ini ya, sumbu X ini 180, sudah ada 20, itu artinya 180 dikurangi 20 ya, 180 dikurangi ini 20 ya. Oke, 20 derajat sama dengan 160. Nah, untuk kuadran ketiga ya, titik W dan titik U. Titik W, maka sudut alfa yang diukur adalah dari X positif berlawanan arah jarum jam terus sampai garis warna merah ini ya. Nah, besarnya adalah dari sini ke sini kan garis lurus nih, ini besarnya kalau garis lurus kan 180 ya derajat, ditambah lagi 32 derajat ya, maka diperoleh sudut alfanya 180 derajat ditambah 32 derajat sama dengan 212 derajat. Nah, kalau diketahui sudut yang ini, yang U ya, titik U, maka sudut alfa yang dihitung adalah dari X positif berlawan jarum jam terus berputar sampai garis ini ya, ini sudut alfa. Nah, besarnya berapa? Nah, besarnya bisa ini 90 ditambah 90 ditambah yang ini ya, maksudnya gini, boleh 90 derajat ini kan, ini 90 derajat ditambah sudut ini, atau dari sini ya, dari X positif terus, nah terus sampai garis sumbu ya, ini kan 270 kan, dikurangi yang ini
29 derajat ya. Maka sudut alfanya adalah 220 derajat dikurangi 29 derajat sama dengan 241 derajat, itu sudut alfanya. Nah, bagaimana dengan kuadran keempat? Untuk titik N ya seperti ini, maka besar sudut alfanya pada koordinat polar dihitung dari X positif terus gerak terus ya sampai garis ini ya. Berarti menghitungnya ini kan 90, 180 tambah 90 lagi 270 ditambah 46 ya. Jadi alfanya dihitung, sudut alfanya 270 derajat ditambah 46 derajat, yaitu 316 derajat. Nah, untuk titik K ya, titik K kita menghitung sudut alfanya dari sini ya, terus putar sampai garis ini sudut alfanya. Nah, cara menghitungnya dari sumbu X putar terus ya, terus putar sudutnya sampai X kembali, kan 360 kan. Nah, dikurangi yang ini ya 37. Jadi dihitungnya salah satu caranya adalah 360 derajat dikurangi 37 derajat, yaitu 323 derajat. Nah, sudah paham untuk menghitung sudut pada koordinat kartesius, koordinat polar ya. Nah, kita coba menulis koordinatnya sekarang ya. Ini ada gambar titik A ya, sudutnya alfa, ada Y sama X. Koordinat polarnya, cara menulisnya bagaimana? Dalam kurung R, alfa ya. Berikutnya, kalau titik ini R nya di sini 6, alfanya 30 derajat, maka sudut polarnya ditulis 6,30 derajat. Nah, kalau soalnya seperti ini ya, maka sudut alfanya adalah 225 bukan 45 ya. Nah, ingat tadi, maka koordinat polarnya R, alfa, R nya 8, alfanya 225 derajat ya. Nah, sekarang contoh tentukan koordinat polar A dari gambar berikut ya. Ini sudutnya 45, itu sudutnya dari sini ke sini ya. Nah, ini 45. Nah, untuk menentukan koordinat polar A, kita tentukan dulu A di sini. Koordinat kartesiusnya kan negatif 3,3, artinya X nya 3, Y nya 3 ya. X di sini bukan absis ya, tapi jarak mendatarnya 3, jarak vertikalnya 3. Tetapi kalau X nya ditulis negatif 3 juga tidak masalah ya. Nah, untuk R nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi X nya 3 kuadrat, Y nya 3 kuadrat. Kalau X nya min 3 juga tidak masalah, min 3 pangkat 2 juga sama, hasilnya positif. Sehingga kalau kita hitung ya, 9 kali 2 ya, 9 tambah 9 itu boleh diartikan 9 kali 2 atau 2 kali 9 ya. Nah, bentuk yang akar 9 kali 2 ini bisa diartikan sebagai akar 9 kali akar 2. Akar 9 itu 3, akar 2 ya dibiarkan saja ya.
berarti diperoleh R nya 3 akar 2. Nah sudutnya bagaimana? Seperti tadi ya, sudutnya berarti kita harus menghitung 180 dikurangi 45 kan. Nah dari sini kan udah alfanya, yaitu 135 derajat, sehingga koordinat polarnya ditulis A dalam kurung 3 akar 2, 135 derajat ya, betul. Nah untuk jenjang SMP pelajaran trigonometri, kosinus, sinus kan belum diajarkan, maka untuk koordinat polar itu sudut-sudut istimewa, yaitu 45 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat yang dibahas. Selain itu akan dibahas di jenjang SMA. Nah sekarang perhatikan perbandingan segitiga ini ya. Kalau di sini A, maka di sini A karena dia sama kaki, sehingga sisi miringnya 2 akar A akar 2. Nah kalau segitiga seperti ini sudut istimewanya 30 derajat, 60 sama 90. Kalau di depan sudut 30 itu P, maka sisi miringnya 2 kali P perbandingannya. Sisi di depan sudut 60 derajat adalah P akar 3 ya. Ini perlu dipahami dulu. Nah sekarang titik A, bagaimana menentukan koordinat polarnya ya. Ini adalah sudut alfanya ya, melengkung dari sumber positif sampai garis warna biru ya, ini alfa. Nah perhatikan titik A ya. Nah ini kan sepertinya ada segitiga ya. Nah segitiganya sama kaki, siku-siku sama kaki, ini mirip analog dengan perbandingan tadi, 90 derajat, 45 derajat, 45 derajat ya. 4 sama dengan A, ini kan mirip, 4 sama dengan A, ini siku-siku, jadi sudut ini sama ya, 45 derajat. Nah ketemu sudut alfanya, yaitu 360 derajat dikurangi 45 derajat, 315 derajat ya. Ini sudutnya. Kalau koordinat polarnya berarti 4 akar 2, ya. Ini R-nya ya, di sini R-nya 4 akar 2, berarti koordinat polarnya adalah 4 akar 2, 315 derajat ya. Nah, bagaimana, bisa dipahami ya? Oke, contoh berikutnya, tentukan koordinat polar A, titik A dari gambar berikut ya. Nah, di sini bisa diartikan X-nya itu adalah 4 akar 3 ya. Kemudian Y-nya 4 ya. Ini kalau bukan panjang berarti titik negatif 4 akar 3 ya. Untuk menentukan R, X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Jadi kita peroleh 4 akar 3, semuanya dikuadratkan kali 4 kuadrat, Y-nya 4 kuadrat, X-nya 4 akar 3 atau negatif 4 akar 3 boleh. Nah, diperoleh 48 ditambah 16 ya. Bisa kan? Yang ini 4 akar 3 pangkat 2 sama dengan 48, maksudnya 4 akar 3 ya, kali 4
akar 3 ya. Nah 4 kali 4 ini 4 kali 4 ini bisa dihitung 16, akar 3 kali akar 3 akar 9 ya. Kemudian 16 kali akar 9 itu 3, 16 kali 3 adalah 48 ya. Nah kalau ditambah 64 berarti R nya adalah 8. Nah untuk menentukan sudut ya, perhatikan di sini ya, itu 60 derajat ya. Ya 4 ada akar 3, ini ada segitiga 4, ini analog ya, sama dengan perbandingan sudut istimewa segitiga yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Di sini kelihatan ya, ada sudutnya sama, ini sama berarti ini 60 derajat ya, sehingga sudut alfanya adalah 90 derajat ditambah 60 derajat ya, bukan 60 nya, karena seperti tadi sudut alfanya dihitung dari sini sampai garis biru ya. Nah koordinat polarnya adalah 8,150 derajat. Nah sampai di sini pembahasannya, materi tambahannya ini semoga bertambah wawasannya dan bermanfaat ya. Ini khusus untuk siswa SMP kelas 8 ya. Terima kasih sudah memperhatikan dan subscribe. Sampai bertemu kembali untuk materi selanjutnya. Salam edukasi.